Hai Sobat Sehat, apa kalian masih ingat tentang kandungan berbahaya pada obat yang sempat menjadi kekhawatiran di tahun 2022? Yaitu temuan senyawa berbahaya di etilen glikol dan etilen glikol pada obat sirup anak yang menyebabkan ratusan anak di Indonesia mengidap gagal ginjal akut. Selanjutnya akan kita bahas di Ruang Sehat hari ini. Apa yang Sobat Sehat lakukan sebagai pertolongan pertama jika sedang sakit atau yang Bunda lakukan jika si kecil sakit? Pasti langsung dikasih obat ya. Obat yang umum diberikan adalah jenis parasetamol. Parasetamol fungsi utamanya adalah untuk mengatasi demam dan meringankan nyeri. Karena parasetamol adalah obat bebas dan mudah didapatkan. Tidak jarang setiap keluarga pasti menjadikan parasetamol sebagai obat andalan pertolongan pertama bagi semua usia. Lalu gimana sih cara kerja parasetamol? Parasetamol bekerja pada pusat pengaturan suhu yang ada di otak untuk menurunkan suhu tubuh saat seseorang sedang mengalami demam. Selain itu, parasetamol juga bisa menghambat pembentukan prostaglandin atau senyawa yang memicu nyeri dan bengkak ketika terjadi kerusakan atau cedera pada jaringan tubuh. Terdapat bermacam jenis sediaan parasetamol, mulai dari sirup, tablet, hingga injeksi. Sewajarnya, dosis konsumsi parasetamol dibagi berdasarkan bentuk sediaan, tujuan pengobatan, dan usia pasien. Parasetamol bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Konsumsi parasetamol bisa dihentikan jika pasien sudah tidak mengalami keluhan lagi. Tapi jika sampai 3 hari keluhan tidak juga sembuh, meskipun sudah konsumsi parasetamol, sebaiknya segera melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan terdekat ya Sobat Sehat. Meskipun demikian, parasetamol memiliki efek samping dan dapat menimbulkan interaksi jika dikonsumsi dengan obat lain. Apa aja sih efek sampingnya? Efek sampingnya bisa beragam, seperti perut bagian kanan atas terasa sakit, urin berwarna gelap, tinja berwarna pucat, hilang nafsu makan, lelah yang tidak biasa, hingga mengalami penyakit kuning. Tapi, jika dikonsumsi sesuai anjuran dokter dan petunjuk penggunaan, parasetamol jarang menimbulkan efek samping. Jika Sobat Sehat mengalami efek samping tadi, segera hentikan konsumsi parasetamol dan menemui dokter ya. Di Indonesia, parasetamol memiliki berbagai merek dagang dan berbagai jenis sediaan yang bisa didapatkan dengan mudah di apotik hingga toko kelontong. Jenis sediaan parasetamol yang menjadi andalan untuk bunda-bunda di rumah tentunya dalam bentuk sirup karena rasanya yang manis membuat anak bunda tidak kesulitan untuk mengkonsumsi obat. Lantas, apa hubungannya parasetamol dengan senyawa berbahaya pada obat? Parasetamol dalam bentuk sediaan sirup dari beberapa merek dagang masuk ke dalam daftar riwayat obat yang dikonsumsi oleh pasien gagal ginjal akut anak. Tentunya hal ini menjadi kewaspadaan bagi bunda-bunda ya. Sehingga muncul himbauan dari Kemenkes untuk tetap tenang dan tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cairan atau sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Sebagai alternatif, masyarakat bisa menggunakan bentuk sediaan lain seperti bentuk tablet atau kapsul. Himbauan dari Kemenkes ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat, tapi juga meminta seluruh apotik untuk sementara tidak menjual obat bebas atau obat bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menganjurkan orang tua untuk menghindari pemberian obat sirup parasetamol bagi anak yang sedang mengalami demam sebagai bentuk kewaspadaan terhadap gagal ginjal akut.
Karena menurut dari dugaan awal di Gambia, Afrika, terdapat kandungan berbahaya di etilen glikol dan etilen glikol pada obat sirup anak. Sebelum lebih jauh tentang senyawa berbahaya di etilen glikol dan etilen glikol pada obat sirup anak, kita tanya dulu yuk sama bunda-bunda mengenai pendapat mereka tentang keberadaan obat yang tercemar. Langsung kasih obat, Mbak. Kalau sakit dibawa periksa ke bidan atau ke puskesmas gitu. Saya biarkan dulu sampai 3 hari. Tapi saya lihat juga tanda-tanda fisiknya. Kalau memang dia panasnya lebih dari 39 dan batuknya udah kerasa nafasnya berat banget, sebelum 3 hari saya bawa ke dokter sih biasanya. Ini berbahaya sih Mbak buat orang-orang yang sering konsumsi itu Mbak ya, anak-anaknya. Semoga aja maksudnya itu nggak ada terjadi yang serius Mbak, gagal itu Mbak. Kalau bisa ya secepatnya diatasi lah, gimana sih jalan keluarnya supaya anak-anaknya aman gitu Mbak, konsumsi obatnya nggak terlalu takut minum obat. Kadang ada anak yang suka harus minum obat baru sembuh Mbak, kan kita obat Mbak anak kita. Kurang paham juga sih, karena biasanya kalau anak sakit itu langsung ke bidan atau ke puskesmas kayak gitu. Jadi ya obatnya pasti yang aman-aman aja. Sebenarnya disayangkan ya, karena yang saya konsumsi itu kebetulan obat yang memang sudah dari lama dipercaya oleh keluarga. Tapi ternyata ada di list tersebut, jadi cukup mengkhawatirkan. Cuma saya pantau lagi keadaan anak-anak, tidak ada masalah, jadi saya yakin kayaknya saya harus stop obat tersebut dan pakai obat yang dianjurkan dokter aja. Saya percayakan sama dokter aja biasanya apa yang terbaik buat anak-anak ya. Beredarnya obat dengan kandungan tercemar menjadi kekhawatiran tersendiri bagi bunda. Apalagi yang sebelumnya sudah biasa mengkonsumsi obat merek tertentu, tapi ternyata merek tersebut sempat masuk ke daftar riwayat yang dikonsumsi oleh pasien gagal ginjal akut anak. Untuk menjawab rasa penasaran sobat sehat tentang sebenarnya apa sih di etilen glikol dan etilen glikol, langsung saja kita simak penjelasan dari apoteker yang satu ini. Jadi, etilen glikol dan dietilen glikol itu adalah dua bahan kimia yang non-edible, sama sekali tidak boleh digunakan pada produk apapun yang dikonsumsi oleh manusia. Pada kenyataannya, dalam dunia farmasi, bahan baku berupa etilen glikol dan dietilen glikol, yaitu sebagai senyawa uraian atau cemaran dari zat pelarut obat sirup yang tidak dapat dihilangkan keberadaannya, tetapi dapat ditolerir asalkan sesuai dengan nilai ambang batas yang sudah ditentukan. Bahaya tidaknya penggunaan senyawa etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup anak tergantung pada kadar yang digunakan. Etilen glikol dan dietilen glikol ini sifatnya cemaran atau kontaminasi berdasarkan persyaratan yang mengacu pada Farmakopeia Indonesia. Jika menggunakan dosis melewati ambang batas tertentu, maka akan jadi berbahaya dan berakibat fatal. Beberapa tambahan zat pelarut mengalami reaksi kimia sehingga muncul etilen glikol dan dietilen glikol asal tidak melebihi ambang batas atau selama ada di bawah batas ambang konsumsinya aman. Etilen glikol tentunya akan dimetabolisme di dalam hati menjadi asam glikolat jika menumpuk di dalam darah mengakibatkan darah menjadi asam, atau metabolic acidosis yang akan mengakibatkan mual dan sesak napas. Kemudian asam glikolat akan dirubah menjadi kalsium oksalat yang akan membentuk kristal dan mengendap di ginjal sehingga menyebabkan kerusakan ginjal. Untuk menetralisirnya atau antidotum yang bisa dilakukan yaitu 1. Mencegah senyawa itu terbentuk, yang kedua mengubah senyawa menjadi non-racun. Vitamin B6 dan B1 adalah kofaktor atau perangsang pengubahan bentuk dari asam glikolat ini menjadi asam amino yang baik untuk fungsi tubuh lain, sehingga tidak ada salahnya mengkonsumsi vitamin B kompleks untuk menganulir resiko praduga gagal ginjal.
Kami himbau kepada masyarakat Tabalong agar cerdas memilih obat, tanya apoteker. Ternyata senyawa etilen glikol dan dietilen glikol merupakan zat pelarut yang umum digunakan di berbagai industri dan aman jika dikonsumsi sesuai ambang batas. Namun karena tercemar, zat pelarut tersebut dapat menghasilkan senyawa kimia yang berbahaya bagi tubuh. Sobat Sehat dan Buddha tidak perlu khawatir, hingga saat ini Kemenkes sudah banyak merilis daftar obat yang aman untuk digunakan. Sering pantau daftarnya ya Sobat Sehat. Dan satu lagi, kejadian ini bisa sebagai pelajaran untuk tidak memberikan obat sembarangan. Tanyakan kepada tenaga kesehatan jika ragu mengenai obat yang baik dikonsumsi sesuai kondisi kesehatan kamu ya. Nah Sobat Sehat, jangan kemana-mana ya. Ruang Sehat akan kembali setelah jeda berikut ini.